kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku angkuh kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya dalam Sapa Gembala Jemaat edisi Rabu 3 Juni 2020. Kita sudah mengawali pertemuan kita pada malam hari ini dengan menyanyi Kidung Jemaat 39. Sebuah kesadaran bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita boleh mendapatkan berkat, anugerah, karunia dari Tuhan itu hanya karena belas kasihan Tuhan. Karena itu bersyukurlah. Mari bersama-sama kita persiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan di malam hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, sungguh kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Bila sebentar kami akan meneduhkan diri sebelum kami beristirahat, sebelum kami bercengkrama dengan keluarga kami. Kami rindu untuk mendengarkan sapaan Tuhan. Kuasai kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, maka kami semua sungguh-sungguh boleh menyimaknya, boleh menerimanya, mengamininya, dan memberlakukan firman itu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus Tuhan. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca pada malam hari ini dibacakan dari Kejadian pasal 43 ayat 16 sampai dengan 25. Ini kelanjutan dari kisah yang kemarin. Kejadian 43 ayat 16 sampai dengan 25 dengan tema yang diberikan pada malam hari ini adalah menerima perlakuan baik. Siapa yang menerima perlakuan baik? Mari kita simak bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Ketika Yusuf melihat Binyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelihlah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung kita pada mulanya, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. Tetapi ketika kami sampai ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurang jumlahnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membawanya kembali. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu
telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Uangmu itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki. Juga keledai mereka diberinya makan. Sudah itu, mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernahkah saudara menerima perlakuan baik yang melebihi pemikiran, yang melebihi bayangan saudara? Apalagi bila saudara sebelumnya sudah membayangkan bahwa wah, ini aku pasti akan menerima perlakuan buruk. Tapi kenyataannya saudara disambut dengan keramahan yang luar biasa. Apa yang kemudian saudara pikirkan? Barangkali ada dua kemungkinan. Yang pertama, ini Kristiani sekali. Bersyukur. Ya, bersyukur. Menerima perlakuan baik itu bersyukur. Walaupun sebelumnya bayangkan, waduh begini begitu, tapi ternyata menerima perlakuan baik itu pasti bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengubahkan orang itu menjadi baik, sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan doa kita. Itu yang positif ya, Kristiani sekali. Yang kedua, sebaliknya, justru berprasangka negatif, sehingga kemudian meningkatkan kewaspadaan dengan berpikir apa? Pasti ini orang ini sudah merencanakan sesuatu yang sangat buruk bagi kita, bagi aku. Dua hal itu. Atau barangkali jadi bingung. Apa yang pertama ya, karena Tuhan sudah mengubahkan, atau karena ini sedang merencanakan sesuatu. Bingung jadinya malah. Campur baur. Apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan. Dan inilah yang kemudian tengah dirasakan oleh anak-anak Yakub. Mereka berada di dalam kegambangan antara senang dan juga takut. Karena tidak mungkinlah apa yang mereka alami saat itu. Pada mereka sudah ditemukan uang. Wah, ini ada apa ini? Tapi mau bagaimana lagi? Mereka tetap merasa takut dijebak. Ini jebakan yang lebih berat ini. Nah, itu keadaannya. Sampai di situ bacaan kita. Ya, untuk kelanjutannya kita lihat bacaan selanjutnya ya. Tapi kita lihat itu. Ada perlakuan baik di luar ekspektasi, di luar bayangan kita. Nah, saudara, di dalam kehidupan kita, kadang memang kita harus mawas diri. Tidak mengumbar apa itu? Kegembiraan yang berlebihan ketika keadaan terlihat begitu menyenangkan. Ya. Supaya apa? Supaya ketika keadaan kemudian berbalik, kita tidak jatuh terjerembab dan lupa caranya untuk bangkit kembali. Ya. Sebenarnya ada hal yang positif dari anak-anak Yakub tadi. Mereka gembira, tetapi tidak terlalu gembira karena mawas diri. Ini ada sesuatu ini. Mereka waspada. Tapi juga bagi kehidupan orang beriman juga begitu. Kalau gembira jangan lupa diri. Keadaannya begitu menyenangkan, kita lupa diri, sehingga ketika tiba-tiba berbalik, kita kelimpungan, nggak bisa apa. Selalu mawas dirilah, sehingga apa? Jangan terlalu berlebihan ketika kita mengalami kegembiraan. Ketika keadaan berbalik, kita juga sudah siap. Ya. Dan pastinya
Untuk itu kita selalu harus memasrahkan diri kita kepada Tuhan. Bersiaplah bersama dengan Tuhan, bersandarlah kepada Tuhan, sehingga Ia yang mengizinkan kita mengalami kehidupan yang baik itu, menyenangkan itu. Dia pula yang akan menopang kita ketika keadaan itu berbalik. Ya. Jangan menjadi sombong, jangan menjadi lupa diri, tetapi ingatlah keadaan yang sebaliknya untuk berjaga-jaga supaya kita memiliki kehidupan yang lebih berhikmat di dalam Tuhan. Sederhanalah dalam menyikapi kehidupan, berbahagialah tetapi jangan berlebihan. Sebaliknya, berdukalah tetapi ingatlah juga penghiburan dari Tuhan. Selamat hidup di dalam keseimbangan. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, keadaan kami barangkali kadang-kadang mirip dengan yang dialami oleh anak-anak Yakub. Ada gembira, ada sedih, ada suka, ada duka. Bagaimana kami harus bersikap? Kami boleh belajar sesuatu hal, sehingga kegembiraan yang mungkin kami alami di suatu saat itu tidak kemudian kami luapkan dengan sampai lupa diri. Biarlah ketika kami bergembira itu kami boleh menyambutnya dengan sewajarnya, dengan sederhana, supaya ketika kehidupan itu berbalik kami sungguh siap untuk menghadapinya. Bukan hal yang mudah, tetapi kami percaya bersama dengan Tuhan. Tuhan memampukan kami untuk menghadapi kehidupan baik dalam suka maupun di dalam duka. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama kita mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 39, Ku diberi belas kasihan. Kita menyanyikan bait yang keempat. Kita diingatkan supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, tetap memiliki harta kita yang terbaik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan bersama. Jangan seorang pun di dunia merampas harta hatiku. Dasar percaya yang ku punya dan alas doa yang teguh. Hidup dan matiku tentram, rahmat-Mu Tuhan ku genggam. Hidup dan matiku tentram, rahmat-Mu Tuhan ku genggam. Selamat beristirahat, sampai berjumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.